森田さん。こっちこっち。ほら、誰かが面倒見ないと。無理だよ。とにかくヒヒおじいちゃんと話してみようよ。さもないと鼻のスイッチよ。分かったよ。仕方ないな。よし。Oke, selamat datang buat kalian yang klik video ini. Konten kali ini aku mau rekap alur lengkap dari film atau anime yang memorable banget dari zaman aku bocil, yaitu Doraemon Stand By Me yang rilis tahun 2014. Film ini diproduksi oleh Fujiko Movie Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney International Japan. Karena Stand By Me 2 sebentar lagi mau keluar, jadi aku berniat untuk rekap yang Stand By Me 1. Tapi sebelumnya, karena konten ini mengandung spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, aku saranin close videonya dari sekarang dan langsung tonton filmnya. Biar pas kalian nonton Stand By Me 2, bisa nyambung jalan ceritanya. Kalau udah selesai nontonnya, langsung deh balik lagi ke channelku. Oke, gak usah banyak nyerocos, langsung aja bumper. Cerita dibuka saat Nobita lagi mimpi terbang sama Shizuka. Tak lama kemudian emaknya bangunin dia karena bakalan telat tuh ke sekolah. Dan benar di sekolah Nobita yang lagi dihukum karena telat berangkat sekolah dibully tuh sama teman sejatinya sekaligus musuh bebuyutannya yaitu Suneo dan Giant. Hingga mereka pun dilerai oleh Shizuka. Sepulang sekolah mereka pada main baseball tuh di lapangan. Di rumah, Nobita lagi mikirin tuh gimana caranya buat ngerubah nilai 0 jadi bagus. Ternyata di balik semua itu terdapat Doraemon dan cucunya di masa depan yaitu Sewashi lagi ngeliatin Nobita zaman dulu di jalanan lintas waktu. Mereka pun akhirnya cus ke rumah Nobita lama dan film Stand By Me pun dimulai. Singkat cerita, Doraemon dan Sewashi sampai di rumah Nobita kecil lewat loker meja belajarnya Nobita. Nobita yang saat itu sedang tidur, pas bangun dia kebingungan dong, kok bisa ada makhluk gempal warna biru gitu sama manusia keluar dari loker. Sewashi pun menjelaskan kalau mereka itu berasal dari masa depan. Sewashi juga mengatakan kalau di masa depan, Nobita bakalan nikah sama Jaiko, yaitu adiknya Giant. Duh, suram pak. Karena kesal, Nobita akhirnya mengusir mereka untuk pulang ke asalnya. Tapi Sewashi menjelaskan lagi kalau semua itu akan berubah dan itulah fungsi mereka datang ke masa lalu. Tapi karena Doraemon yang begitu kesal atas perlakuan dari Nobita, dia pun akhirnya diaktifkan tuh mode programnya untuk tidak kembali sampai Nobita bahagia oleh Sewashi. Karena tingkah aneh yang dilakukan Doraemon, Nobita pun bertanya-tanya apakah Doraemon itu bisa membantunya beneran apa kagak. Karena perkataan itu membuat Doraemon merasa seperti disepelekan. Doraemon pun menunjukkan alat hebat dari abad 22, yaitu Doraemon langsung menyuruh Nobita keluar jendela dan lompat pakai baling-baling bambu. Karena belum terbiasa, Nobita akhirnya terbang tak atur sampai-sampai karena celananya pedot. Singkat cerita, Nobita akhirnya bisa terbang dengan tenang dan lalu menghampiri Shizuka yang lagi bobo cantik di rumahnya. Esok harinya, seperti biasa Nobita telat tuh ke sekolah, namun kali ini beda. Adanya Doraemon dan pintu kemana saja sungguh membantu Nobita agar nggak telat ke sekolah. Selain itu, ada alat Doraemon yang membantunya dalam segala hal, kayak roti penjiplak biar tambah pintar, jubah penghilang buat membalaskan dendamnya ke Giant gitu, sarung tangan penggenggam buat bermain baseball, dan lain-lain. Pokoknya selama ada Doraemon, hari-harinya Nobita enak lah. Tapi semua berubah ketika Dekisugi mendekati Shizuka. Karena menurutnya alat dari Doraemon gak bakalan bisa mengalahkan kesempurnaan dari Dekisugi. Akhirnya Doraemon mengeluarkan alat telur peniru. Jadi cara kerjanya yaitu seperti anak unggas yang baru netas, pasti ketika melihat benda pertama maka itulah induknya. Maksud? Oke, lanjut. Karena terlalu bersemangat dengan alat itu, Nobita langsung bawa telur ke rumah Shizuka. Tapi pas di tengah jalan, Nobita ceroboh dan membuat telurnya menggelinding. Saat itu juga ada Giant yang lagi lewat dan dihantamlah telur itu. Tapi naas malah membuat Giant
terjungkal dan masuk ke dalam tuh telur. Suneo yang kebetulan lagi di dekat telur itu, pas Jihan keluar langsung jadi gay dong. Singkat cerita, Doraemon mencari cara lain, yaitu dengan menaruh lubang kemana saja tepat di depan rumah Shizuka, agar Shizuka otomatis terjun tuh dan masuk ke dalam telur yang sudah disetting. Tak disangka-sangka, pas Nobita lagi turun ke bawah, si Dekisugi tuh balik lagi tuh ke rumahnya Shizuka dan malah ikut-ikutan kejeblos masuk ke kamar Nobita. Tek, singkat cerita, telur itu terbuka saat Dekisugi ada di dekat telur itu. Dan kalian tahu sendirilah ya, si Dekisugi juga nyindir Nobita kalau dia mencintai Shizuka nggak bergantung pada alat. Nobita pun langsung murung dan Doraemon pun menyuruhnya untuk berusaha dan tidak bergantung pada alat. Karena habis diomelin sama si Doraemon, besoknya si Nobita belajar matematika buat ujian tuh ceritanya. Doraemon yang baru bangun tidur dan melihatnya terkejut dong. Kok bisa nih bocah berubah gitu? Selama berhari-hari, Nobita menjalani harinya dengan terus belajar matematika hingga tiba saatnya ulangan. Dia sangat kaget pas lihat ujiannya bukan matematika. Pas nilainya keluar, benar sekali, Nobita dapat nilai 0 untuk mapel bahasa Jepang. Dari sini, Nobita memutuskan untuk menjauhi Shizuka karena menurutnya dia tak pantas untuk Shizuka. Nobita juga berkata, asli bre, kata-katanya Nobita tuh mendalam banget sih. Esok harinya, Nobita mengembalikan beberapa buku milik Shizuka. Karena yang nerima bokapnya Shizuka, dia kebingungan gitu kayak, ki bocah ngopo toh? Shizuka yang lagi asik mandi mendengar ucapan selamat tinggal dari Nobita yang langsung membuatnya buru-buru tuh ngejar si Nobita. Karena niat Nobita untuk menjauhi Shizuka tak padam, saat Nobita dihampiri Shizuka, dia pun melakukan cara untuk membuat Shizuka membencinya, yaitu dengan cara menarik roknya Shizuka. Saat jalan pulang, Shizuka baru sadar pas Nobita narik roknya, si Nobita tuh memejamkan matanya, alias dia nggak ngeliat. Saat di jalan menuju rumah Nobita, Shizuka tuh nggak sengaja dengar percakapan Jain sama Suneo yang mengatakan kalau Nobita tuh lagi frustasi karena nilainya yang 0. Dari situ, Shizuka mengetahui apa yang menyebabkan Nobita jadi seperti itu. Saat di rumah, Nobita yang lagi nangis tiba-tiba dihampirin tuh sama si Shizuka. Karena dia tak mau bertemu Shizuka, dia pun memohon-mohon ke Doraemon untuk memberikan alat yang dapat membenci seseorang. Dan keluarlah ramuan pembenci. Namun, Nobita kebanyakan minum tuh ramuan, jadinya overdosis dan membuat emaknya dan si Doraemon itu lari keluar rumah karena nggak tahan. Berbeda dengan Shizuka, dia tidak kabur, malah mencari keberadaan Nobita yang udah sekarat. Ya jelas buat nyelamatin. Alhasil, Nobita akhirnya memuntahkan ramuan itu dan si Shizuka menyatakan kalau dia tuh sangat mengkhawatirkan Nobita. Malam harinya, di genteng rumah, Doraemon mengatakan kalau masa depannya Nobita tuh udah mulai berubah sedikit demi sedikit karena kejadian ini. Doraemon juga menunjukkan foto di mana Shizuka yang udah jadi mamah muda lagi nabok bokong anaknya yang punya muka mirip Nobita, yang artinya Nobita sudah menikahi Shizuka. Naas, besok paginya Dekisugi ngedeketin Shizuka lagi dengan alasan latihan nembak karena mereka akan memerankan drama bersama. Karena Nobita patah hati atas kejadian itu, Doraemon akhirnya mengajak Nobita untuk melihat keadaan Nobita dan Shizuka di televisi masa depan. Di sana terlihat Nobita dan Shizuka yang sudah dewasa. Shizuka mengajak Nobita untuk mendaki gunung bersama, tapi Nobita menolaknya. Saat dipercepat lagi waktunya, ternyata si Shizuka lagi tersesat tuh dengan rombongan pendaki lainnya. Sementara si Nobita malah molor di ranjang karena flu. Mantetnya kumaha atuh. Karena nggak tega lihat Shizuka yang kesusahan itu, Nobita masa lalu langsung mempercepat tubuhnya 14 tahun ke depan dengan tujuan untuk nyelamatin tuh si Shizuka masa depan. Nobita dan Doraemon pun langsung cus tuh ke masa depan lewat portal waktu. Ketika sampai di masa depan, Nobita langsung cus ke tempat Shizuka lewat pintu kemana saja. Mereka pun akhirnya bertemu dan jalan bersama hingga sampai di sebuah goa. Di goa ini, Shizuka berkata kalau Nobita itu sebenarnya membutuhkan orang untuk menjaganya. Maka jawaban dari Shizuka adalah ya. Hayo loh, bingung. Setelah itu, si Shizuka pun pingsan.
Nobita yang kebingungan langsung membawa Shizuka ke pintu kemana saja. Namun sayang, pintu kemana saja tidak dapat ditemukan karena udah kekubur tuh sama salju. Mana kacamatanya Nobita jatuh lagi, lengkap sudah penderitaannya. Akhirnya Nobita mencari cara lain agar Shizuka dapat diselamatkan, yaitu dengan menghafal tanggal, bulan, dan tahun saat kejadian itu agar dapat mengingatnya supaya si Nobikun ingat akan hal yang membahayakan Shizuka. Dan benar, Nobikun pun datang menjemput mereka. Shizuka pun berhasil dibawa ke rumah sakit. Saat di taman, Nobita mengajak Nobikun untuk bertemu dengan Doraemon. Tapi Nobikun menolak dan berkata, Nobita juga mengatakan kepada Nobikun saat sebelum Shizuka pingsan, dia sempat menyatakan jawaban ya, yang dimana hal itu membuat Nobikun senang. Ternyata Nobikun saat itu udah ngelamar Shizuka, dan baru saat itu Shizuka menjawab lamarannya. Doraemon yang diberitahu kabar itu pun juga ikutan senang. Mereka akhirnya datang lagi ke masa depan dengan timeline waktu di mana saat upacara pernikahan Nobikun berlangsung. Namun ternyata pernikahannya baru akan dilakukan besok. Akhirnya karena mereka sudah terlanjur di sana, mereka pun membuntuti Nobikun yang mau cus ke rumahnya Giant buat pesta bujangannya si Nobikun. Saat sampai di rumahnya Giant, terlihat di sini Giant yang sudah gede, Suneo yang jadi keribu, dan si Dekisugi juga ada adiknya Giant yaitu si Jaiko yang jadi penulis komik. Setelah itu, Doraemon dan Nobita OTW lagi ke rumahnya Shizuka buat ngeliat apa yang dilakukan Shizuka malam itu. Shizuka terlihat ingin berbicara kepada ayahnya, tapi ragu-ragu. Doraemon pun membantu Shizuka secara diam-diam agar mau berbicara dan akhirnya Shizuka pun mengatakan kalau dia mau membatalkan pernikahannya karena Shizuka belum bisa membalas kebaikan orang tuanya. Namun ayah Shizuka berkata gini, ayahnya juga bercerita bagaimana Shizuka lahir pada saat itu dan kenangan-kenangan indah yang tak terlupakan. Ayahnya juga meyakinkan Shizuka kalau dia tuh sudah tepat memilih Nobita buat jadi pendamping hidupnya. Karena itu tak ada hal yang harus dikhawatirkan lagi. Nobita dan Doraemon yang mendengarkan hal itu akhirnya memutuskan pulang karena rindu dengan Shizuka di masanya. Dia langsung datang ke rumah Shizuka dan berkata, di sore harinya, Nobita meminta baling-baling bambu dan berkata kepada Doraemon bahwa hari itu adalah hari paling membahagiakannya. Dan saat itu juga program misi Doraemon selesai yang mengharuskannya kembali ke masa depan. Nobita yang mendengarkan kabar itu sangat sedih karena teman mainnya saat ini harus pergi meninggalkannya. Karena saat itu Giant menantang Nobita buat makan pasta lewat hidung, dan tidak bisa diwujudkan oleh Nobita, akhirnya saat lagi jalan lewat lapangan, tiba-tiba dia diajak gelut tuh sama si Giant. Doraemon yang khawatir Nobita belum pulang pun langsung menyusul Nobita. Sesampainya di sana, Doraemon terkejut dan menangis karena si cupu Nobita tuh bisa menang gelut lawan si Giant walau sampai babak belur. Di malam harinya, Doraemon yang ingin menyatakan salam perpisahan tidak bisa dan hanya bisa menangis di samping Nobita. Pagi harinya, Nobita harus membiasakan dirinya tanpa Doraemon. Siang harinya, dia dikerjain lagi tuh sama si Suneo. Tak lama setelah itu, dia juga dibohongi oleh Giant bahwa Giant melihat Doraemon kembali. Nobita dengan polosnya langsung pulang tuh nyariin si Doraemon tapi gak ada. Nobita mengira mungkin Doraemon sembunyi, jadi dia mengambil uang tabungannya untuk membeli kue kesukaan Doraemon, yaitu dorayaki. Tapi saat di perjalanan ingin membeli kue, Nobita mendengar kalau Giant itu berbohong dengan alasan April Mop. Nobita yang lagi menangis di kamar, lalu teringat tuh Doraemon yang pernah meninggalkan alatnya yang dimana saat dibuka itu adalah ramuan pembohong. Cara kerjanya yaitu kalau kita minuman tuh ramuan, maka semua perkataan kita tuh jadi bertolak belakang. Singkat cerita, Nobita menggunakan ramuan itu untuk membalas Giant dan Suneo. Saat sampai di rumah, emaknya bertanya tuh, apakah si Nobita nih berhasil nemuin Doraemon apa kagak. Tapi karena itu, Nobita mengatakan bahwa Doraemon tidak akan kembali, yang dimana ramuan yang diminumnya tadi tuh masih berfungsi. Dia akhirnya terkejut dong saat masuk ke kamar, dan didapatkannya Doraemon yang muncul dari lokernya. Asli di scene ini menguras air mata banget sih. Dan akhirnya
film Stand By Me pun selesai. Oke, asli sih ini film memorable banget. Dibantu dengan backsound yang pas, ngejadiin ini film tuh terngiang-ngiang banget di kepala, menyentuh banget di hati. Intinya sih, pesan moral yang didapatkan dari film ini adalah mengajarkan kita untuk mau belajar dari kesalahan, melatih untuk percaya diri, pantang menyerah, dan yang paling utama yaitu persahabatan sejati seperti Nobita dengan Giant. Walau mereka musuhan, tapi mereka tetap berteman. Oh iya, sesuai kataku di awal, Stand By Me 2 kan mau keluar tuh bulan ini, rencananya. Dan buat kalian yang mau aku bahas trailernya, tinggalin aja komentar kalian di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, langsung aja tuh coret-coret kolom komentar dan tampar tombol subsnya biar aku makin semangat bikin videonya. Akhir kata, aku Hans, pamit AFK and see ya.